Halo Sobat Bola sekalian, di musim ini udah banyak pemain diaspora yang memilih untuk gabung ke klub Liga Indonesia. Terbaru adalah Shane Patinama dan Mauro Zylstra yang gabung ke Persija, Ivar Jenner yang gabung ke Dewa United, serta Dion Marks yang gabung ke Persib Bandung. Tapi ternyata kabar saga transfer pemain diaspora yang dikaitkan dengan klub Liga Indonesia gak selesai sampai di situ. Karena sekarang kabar yang paling terbaru bahwa ada salah satu nama pemain diaspora timnas Indonesia yang pemain ini jadi andalan di lini serang skuad Garuda yang di musim ini dia main di Liga 2 Belgia. Siapa lagi kalau bukan Ragnar Oratmangun. Nah, jadi belakangan ini nama Ragnar Oratmangun memang dikaitkan dengan beberapa klub dari Super League kayak Persija Jakarta dan Persib Bandung. Yang tentu, rumor ini bikin respon publik sepak bola nasional terbelah menjadi dua. Ada yang ngerasa resah karena pengen Ragnar tetap abroad, ada juga yang ngerasa senang karena Ragnar bisa memperkuat klub kebanggaannya. Maka pertanyaannya sekarang, gimana sih kebenaran dari rumor ini? Apakah Persija maupun Persib memang butuh terhadap Ragnar Oratmangun? Dan bagaimana probabilitas untuk transfer ini bisa terjadi? Semuanya kita bahas di sini dan gua rasa penting untuk kita semua memahami ini supaya kita bisa bersikap dengan bijak terhadap segala macam rumor transfer yang berkembang, khususnya terkait rumor transfer pemain diaspora timnas Indonesia. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi Ragnar Oratmangun di musim ini membela klub Liga 2 Belgia yaitu FC Vidender. Bergabungnya Ragnar ke FC Vidender ini emang udah terjadi sejak musim kemarin. Artinya musim ini jadi musim kedua Ragnar di sana. Dan di musim pertamanya Ragnar cukup jadi andalan karena dia sangat sering bermain termasuk menjadi starter. Sedangkan di musim ini, di musim keduanya, ini yang jadi masalah karena faktanya di musim ini Ragnar Oratmangun baru 9 kali bermain. Dan dari 9 kali bermain itu, dia cuma jadi starter sebanyak 1 kali. Pertanyaannya, apa masalah yang bikin Ragnar jadi semenurun itu? Masalahnya adalah karena Ragnar di musim ini mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan. Yang penyebab utamanya adalah karena cedera. Bahkan dia juga udah absen di 8 pertandingan terakhir FC Vidender di Liga 2 Belgia gara-gara cedera. Artinya musim ini memang menjadi musim yang cukup berat untuk Ragnar Oratmangun. Dan situasinya sekarang, kontrak Ragnar bersama FC Vidender itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Pada akhir musim panas nanti. Dan kalau melihat kondisi Ragnar di musim ini, dengan dia yang sering cedera, dia yang sering absen, sekalinya main pun performanya belum mencapai level yang maksimal, maka besar kemungkinan bahwa Ragnar Oratmangun di sana gak akan diperpanjang. Yang situasi tersebut tentunya mengharuskan Ragnar untuk mencari klub baru. Dan dengan kontraknya sekarang yang kurang lebih tersisa 6 bulan, secara aturan memang Ragnar diperbolehkan dan bebas untuk melakukan negosiasi dengan klub lain. Nah, maka dengan situasi itulah yang memperkuat rumor bahwa Ragnar Oratmangun bakal pindah dari Liga 2 Belgia. Jadi kalau dari sisi Ragnar Oratmangun memang sangat memungkinkan untuk dia mencari klub baru yang mungkin levelnya ada di bawah FC Vidender. Karena dengan performanya di musim ini memang bikin dia agak sulit untuk mencari klub yang levelnya ada di atas atau sama dengan FC Vidender. Maka dengan kondisi tersebut memang agak masuk akal kalau klub Liga Indonesia bakal jadi pelabuhan berikutnya buat Ragnar Oratmangun. Nah, sekarang kita bahas dua klub yang dirumorkan dengan nama Ragnar Oratmangun, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Seberapa mungkin dan seberapa butuh mereka sama pemain ini? Kita mulai dari Persija Jakarta. Sebenarnya Persija memang jadi salah satu klub yang mengikuti jejak Persib Bandung untuk membidik beberapa pemain diaspora timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Buat mereka nggak ada salahnya kalau misal bisa dapat Ragnar Oratmangun, karena walaupun di posisi Ragnar udah ada beberapa pemain berkualitas kayak Maxwell, Alano, Witan, Rio Matsumura dan yang lainnya, tapi nggak ada salahnya untuk mereka meningkatkan kualitas apalagi dengan status Ragnar sebagai WNI. Cuman mungkin Ragnar ini nggak mutlak jadi prioritas mereka. Apalagi setelah kabar terbaru kalau Persija juga resmi sepakat mendatangkan pemain diaspora lainnya, yaitu Mauro Zylstra, yang dirasa komposisi pemain untuk lini serang memang udah sangat cukup.
maka kemungkinan untuk Ragnar bergabung ke Persija itu bisa dibilang sangat kecil. Kemudian untuk Persib Bandung, sebenarnya kalau dibilang butuh, bisa jadi Persib butuh pemain untuk menambah daya gedor mereka. Karena di beberapa laga terakhir, lini depan Persib Bandung itu bisa dibilang gak cukup klinis. Terbukti dari 5 laga terakhir yang mereka cuma bisa mencetak 1 gol di tiap laganya. Maka jika mereka mendatangkan pemain seperti Ragnar Oratmangun, otomatis hal tersebut bisa menimbulkan keuntungan yang banyak buat Persib Bandung. Karena pada dasarnya Ragnar merupakan pemain yang sangat versatile. Dia bukan cuma bisa main di posisi winger, tapi dia juga bisa main di posisi striker, di posisi nomor 10, bahkan gelandang tengah juga dia pernah. Ditambah lagi, Ragnar juga udah terbiasa kan ketika di Timnas Indonesia Asuhan Sintayong bermain dalam sebuah sistem yang memainkan gaya main pragmatis. Artinya, dengan kemampuan versatile yang dimiliki oleh Ragnar Oratmangun, kemudian dengan pemahaman gaya pragmatisnya, maka hal tersebut bikin dia punya nilai plus di mata Boyan Hodak. Karena bisa dibilang, Ragnar Oratmangun adalah pemain yang sesuai dengan kriteria dan filosofi yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Dan dengan kemampuan serta fleksibilitas Ragnar Oratmangun tersebut juga, dampaknya bisa bikin Persib menambah variasi serangan, memberikan kecepatan di sektor sayap, dan juga memberikan kreativitas maupun opsi lebih untuk mengeksekusi peluang di area lawan. Cuman lagi-lagi, ada faktor kontra di kubu Persib Bandung yang bikin rumor ini kecil kemungkinannya untuk terwujud. Bahwa Persib dengan kondisinya sekarang, jika memang harus menambah amunisi pemain, maka mereka butuh pemain yang benar-benar dalam keadaan siap. Karena situasinya Persib gak punya banyak waktu untuk memberikan kesempatan terhadap pemain barunya nanti untuk melakukan adaptasi atau bahkan untuk mengembalikan performa terbaiknya. Karena sekarang di Super League mereka lagi kejar-kejaran sama klub pesaing lainnya kayak Borneo FC dan Persija Jakarta. Kemudian di Asia, mereka juga di pertengahan Februari ini bakal langsung menghadapi laga 16 besar lawan Ratchaburi. Dan dengan kondisi Ragnar Oratmangun yang di musim ini banyak mengalami cedera, yang performanya belum 100% balik ke level yang maksimal, maka sebenarnya terlalu berisiko dan pastinya gak akan memberikan dampak instan untuk meningkatkan performa khususnya ketajaman di lini serang Persib Bandung. Apalagi kalau harus menebus kontrak, kan sayang banget karena pastinya Ragnar butuh banyak waktu untuk memulihkan cedera, untuk adaptasi, dan untuk mengembalikan performanya. Maka secara kebutuhan, baik itu Persija Jakarta maupun Persib Bandung, dari segi teknis, ya siapa sih yang gak mau ngerekrut pemain seberkualitas Ragnar Oratmangun? Apalagi dengan statusnya yang WNI, pasti mereka sangat mau jika ada kesempatan itu. Cuman memang secara kondisi skuad mereka, kemudian mempertimbangkan kondisi Ragnar Oratmangun juga, maka transfer ini memang kecil kemungkinan untuk bisa terjadi di bursa transfer pertengahan musim sekarang. Disclaimer, bukan nggak mungkin terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Karena bisa jadi kan, yang namanya klub besar Indonesia, apalagi Persib Bandung, mereka kan suka ngasih kejutan yang nggak terduga. Bahkan terkadang transfernya juga bisa lolos dari perumoran yang beredar di sosial media. Dan jika nantinya transfer ini terjadi di bursa transfer sekarang, berdasarkan analisis yang udah kita pahami barusan, maka situasinya juga memang kurang ideal. Untuk klub yang bersangkutan, ya mereka harus lebih sabar, mereka harus memberikan waktu lebih untuk Ragnar bisa pulih dari cedera dan mengembalikan performanya ke level terbaik. Kemudian untuk Ragnar juga, walaupun dia punya kualitas, tapi dia juga tetap harus bersaing untuk bisa mendapatkan tempat utama di skuad Persija maupun Persib Bandung. Jadi itu penjelasan tentang rumor saga transfer Ragnar Oratmangun yang dikaitkan dengan klub Liga Indonesia. Sekali lagi, karena rumor ini nggak ada sumber yang valid, kemudian tadi gua juga udah menjelaskan situasinya gimana, maka kita sekarang harus menyikapinya dengan bijak. Gue gak mau kalian semua terjerumus ataupun langsung merespon kabar yang belum pasti. Gue pengen kita semua bisa bersikap bijak, jangan langsung termakan berita hoax, karena proses transfer pemain itu sebenarnya sangat kompleks. Mulai dari negosiasi kontrak, persetujuan pemain, evaluasi medis, strategi klub, momentum, yang semua faktor tersebut bisa aja bikin rumor yang terjadi malah berubah di detik akhir. Maka baiknya sekarang kita tunggu aja konfirmasi resmi dari pihak official klub yang bersangkutan. Sama satu lagi, kabarnya Persib Bandung bakal membuat kejutan di deadline transfer pertengahan musim ini. Belum pasti kejutan apa yang bakal diberikan, tapi kita tunggu aja gebrakan dari mereka di sisa waktu ini. Sekarang, pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidain Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!